Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AS Roma versus Spezia, Giallorossi menang 2-0 berkat gol para bek. Roma versus Spezia berlangsung di Olimpico. Tim besutan Jose Mourinho memimpin lebih dulu di babak pertama lewat Chris Smalling. Roma kemudian menggandakan skor di babak kedua. Gol tim tuan rumah kembali dicetak oleh bek yang kali ini adalah Roger Ibanez. Kemenangan ini menempatkan Giallorossi di posisi ke-6 dengan 28 poin. Spezia masih tetap di urutan ke-17 atau satu tingkat di atas zona degradasi dengan 12 poin. Tak perlu Ballon d'Or untuk buktikan diri sebagai pesepak bola terbaik. Zlatan Ibrahimovic menegaskan bahwa dirinya tak memerlukan trofi Ballon d'Or hanya untuk membuktikan diri sebagai pesepak bola terbaik. Sebab tanpa trofi itu, Ibrahimovic merasa sudah menjadi sosok yang terbaik. Sebagaimana diketahui, Ibrahimovic belum pernah mencatatkan diri sebagai peraih trofi Ballon d'Or sampai saat ini. Padahal karir pesepak bola asal Swedia itu sangat mentereng di dunia sepak bola. Manchester United ramaikan perburuan Serginho Dest dari Barcelona. Manchester United dikabarkan punya incaran baru yang ingin didatangkan pada bursa transfer selanjutnya. Ia adalah bek Barcelona Serginho Dest. Kondisi Dest yang kesulitan mendapat jam bermain di Barcelona ini pun siap dimanfaatkan MU dengan mendatangkannya. MU pun dilaporkan tertarik memboyongnya untuk menambah kuat sisi pertahanan. United sudah melayangkan tawaran resmi. MU dikabarkan sudah memberikan tawaran sebesar 25 juta pound sterling atau sekira 405 miliar rupiah. Xavi mulai putus asa bangkitkan Barcelona. Barcelona tertahan 2-2 oleh Osasuna di El Sadar. Xavi yang menggantikan posisi Koeman di kursi pelatih tampak masih kesulitan mengangkat Barcelona. Xavi tentu tak layak sepenuhnya disalahkan terkait hal ini. Ia harus menangani Barcelona dengan skuad warisan dari Koeman yang penuh masalah. Usai laga kontra Osasuna, Xavi mengatakan bahwa para pemain punya tugas berat mengangkat tim. Kondisi yang selayaknya tak terjadi di Barcelona, mengingat performa pemain muda yang terbilang masih tidak konsisten. Hasil drawing playoff Liga Eropa, Barcelona bersua Napoli. Hasil drawing babak playoff fase gugur Liga Eropa telah dilakukan. Tim-tim runner-up babak fase grup bakal berjumpa dengan tim peringkat ketiga Liga Champions. Barcelona yang kalah bersaing dengan Bayern Munich dan Benfica di Liga Champions bakal berjumpa lawan sulit. El Barça harus menghadapi Napoli di babak playoff. Il Partenope harus menjalani babak playoff akibat di fase grup hanya menjadi runner-up grup C. Drawing ulang 16 besar Liga Champions batalkan Messi versus Ronaldo. Drawing Liga Champions dilakukan di markas UEFA Nyon, Swiss. PSG sempat dipertemukan dengan Manchester United di babak 16 besar. Ini sekaligus menjadi penanda kembalinya pertemuan Messi dengan Ronaldo. Namun hasil undian ini kemudian harus dibatalkan. Hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan software. Pada hasil undian terbaru, PSG yang diperkuat Messi tidak jadi bertemu dengan Manchester United dengan diperkuat Ronaldo. Real Madrid ternyata menolak undian ulang 16 besar Liga Champions. Sebuah informasi menarik terungkap mengenai undian ulang 16 besar Liga Champions 2021-2022. Real Madrid dilaporkan menolak proses pengundian ulang tersebut. Keputusan Real Madrid menolak undian ulang ini sebenarnya bisa dipahami, karena di hasil undian tersebut, mereka mendapatkan lawan yang tergolong enteng yakni Benfica. Dengan undian ulang ini, Real Madrid berpotensi bertemu tim yang sulit. Benar saja, El Real bakal bertemu tim bertabur bintang PSG di babak 16 besar Liga Champions.
PSG versus Madrid, Sergio Ramos bakal mudik ke Santiago Bernabeu. PSG akan bertemu Madrid di 16 besar Liga Champions. Ketika melihat hasil drawing, mayoritas pikiran publik mungkin tertuju pada Sergio Ramos. Ramos sudah bisa dibilang sebagai simbol Madrid. Ia bermain untuk Madrid selama 16 tahun sejak Raul González masih menjadi kapten klub sampai akhirnya kini menjadi pelatih di tim junior El Real. Kini Madrid sudah menjadi kisah masa lalu. Ramos yang baru turun sekali membela PSG musim ini pasti bertekad pulih 100% di Februari-Maret nanti agar ia bisa tampil melawan Madrid di 16 besar Liga Champions. Atletico versus Manchester United yang pertama dalam 30 tahun. Manchester United akan menghadapi Atletico Madrid dalam 2 leg babak 16 besar Liga Champions musim ini. Buat MU dan Atletico, pertemuan nanti menjadi yang pertama sejak November 1991 silam. Pada musim 1991-1992, mereka bertemu di Piala Winners dengan Atletico menang dalam 2 leg. Mantan gelandang MU, Owen Hargreaves, menyebut hasil undian kedua relatif sedikit lebih ringan buat Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dibandingkan bertemu PSG. Meski demikian, Atletico punya gaya berbeda namun dengan kualitas yang tetap tinggi untuk sangat menyulitkan setan merah. Cristiano Ronaldo adalah mimpi buruk Atletico Madrid. Manchester United dan Cristiano Ronaldo akan menghadapi Atletico Madrid di 16 besar Liga Champions 2021-2022. The Red Devils akan datang ke Stadio Wanda Metropolitano untuk laga leg pertama pada Februari 2022. Ronaldo adalah momok bagi Atletico Madrid. Menurut catatan statement DAF yang dikutip dari BBC Sport, pemain usia 36 tahun itu memiliki catatan apik kontra Atletico. Sang mega bintang sudah 35 kali tampil di laga melawan Atletico. Sepanjang itu, Ronaldo mencetak 25 gol dan 9 assist. Ronaldo juga mencatatkan 4 hat-trick ke gawang Atletico sepanjang karirnya. Menariknya, menurut laporan Mirror, setiap kekalahan Atletico di babak gugur Liga Champions antara 2014 sampai 2019 terjadi saat berhadapan dengan klub yang sedang diperkuat Ronaldo. Sergio Ramos buka suara soal reuni dengan Real Madrid di Liga Champions. Sergio Ramos mendapat kesempatan untuk reuni dengan Real Madrid dalam babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Bek veteran asal Spanyol itu mengaku siap mati untuk Paris Saint-Germain saat mereka menghadapi Los Blancos. Meski punya ikatan kuat dengan Madrid, Ramos mengaku akan tampil sepenuh hati membela PSG kalau diturunkan di laga nanti. Anda pasti tahu kecintaan saya untuk Real Madrid. Sekarang adalah giliran saya untuk membela PSG dan melakukan segalanya untuk itu. Saya akan mati untuk PSG, kata Ramos, dikutip dari Gol Internasional. Saya akan lebih suka kalau tidak harus menghadapi Madrid, tetapi kembali ke Santiago Bernabeu menyenangkan karena saya tidak sempat mengucapkan perpisahan karena COVID-19. Lanjutnya, takdir Chelsea dan Lille di Liga Champions kembali bertemu usai drawing ulang. Chelsea dan Lille ditakdirkan untuk berduel babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Nama kedua tim ini muncul sebagai lawan dalam 2 drawing yang UEFA lakukan pada Senin 13 Desember. Chelsea sendiri diunggulkan untuk memenangi laga melawan Lille, apalagi The Blues punya catatan apik melawan wakil Prancis. Opta mencatat bahwa Chelsea selalu menang dalam 4 pertemuan terakhir melawan tim Prancis, termasuk diantaranya menang 2 laga melawan Lille. Dua pemain buangan Liga Inggris catat rekor bersejarah. Dua pemain buangan Liga Inggris mencatatkan rekor bersejarah dan berhasil membawa AS Roma menyalip Juventus pada pekan ke-17 Liga Italia 2021-2022. Itu terjadi saat gol pertama AS Roma yang dicetak oleh Chris Smalling usai menerima umpan sundulan dari Tammy Abraham. Gol pertama AS Roma tersebut juga sekaligus menjadi rekor bersejarah sejak musim 2004-2005. Untuk kali pertama dalam sejarah kasta tertinggi Liga Italia, sebuah gol dicetak lewat kerjasama 2 pemain asal Inggris. 2 pemain buangan Liga Inggris, Abraham dan Smalling, tercatat sebagai pemberi assist dan pencetak gol dalam laga itu.
Kondisi tak kunjung membaik, Sergio Aguero akan umumkan pensiun Rabu mendatang. Kabar terbaru datang dari penyerang Barcelona asal Argentina, Sergio Aguero. Setelah kabarnya sempat tak terdengar, Aguero kembali membawa berita mengejutkan. Pemain Argentina itu dikabarkan akan segera pensiun dari dunia sepak bola pada minggu ini. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang jurnalis asal Spanyol, Emilio Pérez de Rosas, kepada Marca. De Rosas menyebut kalau Barcelona sudah menyiapkan upacara perpisahan untuk Aguero. Upacara perpisahan itu sendiri rencananya akan dilaksanakan pada Rabu 15 Desember waktu setempat. Sergio Aguero diambang pensiun, Barcelona bidik striker Inter Milan ini. Barcelona sepertinya harus membeli penyerang baru pada bursa transfer musim dingin nanti. Sebab menurut beberapa laporan, Sergio Aguero berniat menutup karir sepak bolanya dalam waktu dekat. El Nacional menyumbang satu nama yang diyakini masuk dalam pantauan Barcelona. Sosok tersebut adalah Alexis Sanchez yang saat ini membela Inter Milan. Barcelona bukanlah klub baru buat pria berdarah Chili tersebut, sebab ia pernah mencatatkan kiprahnya di Camp Nou pada tahun 2011 hingga 2014 dulu. Perlu diketahui bahwa Sanchez masih terikat kontrak dengan Inter Milan hingga musim panas tahun 2023 mendatang. Jadi Barcelona memerlukan dana untuk membawanya pergi dari Italia. Masalahnya mereka sedang kesulitan finansial. Dani Alves diperkirakan catatkan debut kedua di Barcelona pekan ini. Back sayap veteran Dani Alves diperkirakan akan mencatatkan debutnya setelah kembali ke Barcelona pada pertandingan persahabatan melawan Boca Juniors Rabu 15 Desember mendatang. Dikutip dari Football Espana, pertandingan antara Barcelona menghadapi Boca Juniors ini merupakan pertandingan untuk memperingati 1 tahun meninggalnya Diego Maradona dan direncanakan digelar di Arab Saudi. Meski akan mencatatkan debut kedua kalinya di Barcelona pada pekan ini, Dani Alves masih harus menunggu untuk bisa bermain bersama Barcelona pada pertandingan kompetitif. Pasalnya, pendaftaran pemain baru bagi Barcelona baru akan dibuka pada Januari mendatang pada bursa transfer termasuk ajang Liga Spanyol dan Liga Eropa. Lukaku dibeli mahal untuk dicadangkan, Tuchel perlu ditegur. Romelu Lukaku mulai jarang mendapatkan kesempatan bermain untuk Chelsea dalam beberapa pekan terakhir. Thomas Tuchel memilih mencadangkan striker terbaiknya itu. Situasi Lukaku ini juga mencuri perhatian mantan striker Premier League Gabriel Agbonlahor. Menurutnya, Thomas Tuchel harus lebih bertanggung jawab dalam keputusan mengenai Lukaku. Lukaku diberi kesempatan bermain dalam duel Chelsea kontra Leeds akhir pekan lalu, tetapi dia baru masuk di menit ke-87. Menurut Agbonlahor, ini adalah pertanda bahwa Tuchel sedang bermasalah dengan Lukaku. Masih tanpa Aubameyang, Arsenal diyakini menang lawan West Ham. Arsenal diyakini bisa menundukkan West Ham dalam duel tengah pekan Premier League 2021-2022, Kamis 16 Desember. Situasi pertandingan Arsenal versus West Ham kali ini juga mencuri perhatian si mantan pemain Paul Merson. Menurutnya laga ini jauh lebih penting bagi Arsenal yang melihat peluang untuk terus naik ke 4 besar. Menariknya, Merson yakin Arsenal masih akan bermain tanpa sang kapten Pierre-Emerick Aubameyang. Pekan lalu Aubameyang sengaja dicadangkan oleh Mikel Arteta karena masalah indisipliner. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!